Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Baru Sembiring, SPD MSN, lahir di Saibingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat ini saya adalah dosen di program studi Kriya Seni Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Saya merupakan dosen tetap dengan fokus keilmuan pengkajian seni. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya bergabung di ISBI Aceh pada tahun 2019. Saya aktif melakukan Tridharma Perguruan Tinggi seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sejak bertugas di Prodi Kriya Seni ISBI Aceh, saya sudah mengampu beberapa mata kuliah, yaitu Sejarah Seni Rupa Indonesia, Pengantar Filsafat Seni, Kritik Seni, Isu Seni, dan Sosiologi Antropologi Kriya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang sesuai dengan keilmuan saya pengkajian seni, yaitu Sosiologi Antropologi Seni. Mata kuliah Sosiologi Antropologi Seni diajarkan pada semester 2 yang biasanya muncul pada semester genap, berbobot 2 SKS dan berbentuk mata kuliah teori. Mata kuliah Sosiologi Antropologi berfokus tentang pengetahuan dan pemahaman dasar tentang sosiologi antropologi yang dimana akan membahas tentang hubungan seni dengan sosiologi antropologi dan struktur masyarakat dengan kebudayaannya. Metode yang digunakan dalam perkuliahan Sosiologi Antropologi Seni adalah yang pertama, yaitu ceramah dan diskusi sebanyak 7 pertemuan, kemudian case method sebanyak 1 pertemuan, di mana pada pertemuan case method mahasiswa dituntut agar mampu melihat studi kasus yang berhubungan dengan kebudayaan dan kesenian. Kemudian ada selanjutnya adalah PJBL, yaitu sebanyak 4 pertemuan. Pada project based learning, mahasiswa akan diberikan tugas untuk membentuk suatu tim, kemudian mereka akan melakukan tugas sesuai dengan tema yang diberikan oleh dosennya. Kemudian setelah itu ada ujian mid semester dan ada ujian akhir semester. Jumlah keseluruhan perkuliahan Sosiologi Antropologi yaitu berjumlah 16 pertemuan. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah Sosiologi Antropologi Kriya adalah pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan berbangsa, bernegara, dan kemajuan pengabdian berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat dalam temuan orisinalitas karya. Kemudian yang ketiga adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Yang keempat adalah mampu menguasai pengetahuan nilai dan norma dan adat budaya masyarakat dan lingkungannya. Yang kelima, mampu mengkaji implementasi pengembangan ilmu atau pengetahuan dan teknologi yang diterapkan dalam nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah dan etika ilmiah. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian dasar dari sosiologi antropologi kriya, di mana segala sesuatu harus berkaitan dengan ruang lingkupnya dan sejarah serta ranah dari sosiologi antropologi. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan pemikiran kritis dan kesadaran kebinekaan lokal serta mencermati keberagaman fenomena di sekitarnya. Yang ketiga adalah mampu membawa mahasiswa pada suatu prinsip menciptakan
keadaban, melestarikan kesenian, serta kesadaran atas kebinekaan global yang menguatkan proses transformasi sosialnya. Kemudian, materi pembelajaran sosiologi antropologi mencakup beberapa poin penting. Yang pertama adalah mulai dari memahami definisi dan ruang lingkup sosiologi antropologi kriya, kemudian kaitan seni dengan sosiologi antropologi, kemudian hakikat manusia, kemudian interaksi sosial, kemudian internalisasi nilai dan kepribadian, sosiologi dan antropologi sebagai ilmu, perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, kemudian globalisasi dan permasalahan sosial budaya lainnya, kemudian teknologi dan perubahan sosial budaya, kemudian peran pendidikan terhadap perubahan sosial budaya. Selanjutnya, pengalaman belajar yang akan didapatkan oleh mahasiswa adalah pertama, dilakukannya kontrak kuliah antara dosen dengan mahasiswa, di mana akan ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, di mana tercantum kewajiban dan hak mahasiswa dan dosennya. Yang kedua adalah dosen memberikan penyampaian RPS selama pembelajaran 1 semester ke depan. Yang ketiga, mahasiswa akan terbiasa aktif dalam proses diskusi kelompok yang akan dilakukan oleh dosennya ketika memberikan materi tentang studi kasus dan project based learning. Yang keempat, mahasiswa memahami bagaimana peran sosiologi antropologi dalam kehidupan masyarakat khususnya seni di lingkungan mahasiswa tersebut. Selanjutnya, dalam proses penilaian mata kuliah Sosiologi Antropologi Kriya terdapat ada 6 poin penting. Yang pertama adalah absen sebesar 5%, kemudian kuis sebesar 5%, kemudian project based learning sebesar 25%, kemudian studi kasus sebanyak 25%, dan ujian tengah semester sebanyak 15%, dan ujian akhir semester sebanyak 25%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke. Apakah tadi dari rumah sudah ada yang sarapan? Sudah, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bu Tika mau absen dulu ya kehadirannya ya. Yang pertama Ainus Sabri hadir, kemudian Ahmad hadir, Bambang Hartono hadir, kemudian Diana Sari, kemudian ada Ira, Isra Parabi, Nova Eliza, kemudian Nurul Zahra, kemudian Raudatul Jannah, kemudian Yuliarti. Oke, baik, temannya mungkin masih dalam perjalanan ya menuju kampus. Oke, baik teman-teman, setelah Ibu Tika mengabsen kalian, sebelum kita mulai materi hari ini tentang interaksi sosial, kalian akan mengikuti pretest dulu, yaitu tentang interaksi sosial. Sudah di depan Ibu kirimkan link tugas dan kodenya. Silakan bergabung ke link tugasnya. Oke, karena teman-teman sudah mulai bergabung di di kuisnya, maka kita mulai ujian kuisnya. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya ujian kuisnya ya. Sudah, Bu. Oke, silakan dijawab. Untuk pretestnya ada 10 soal tentang kuis interaksi sosial. Silakan dijawab untuk tugas kuisnya. Yang belum bergabung boleh dilanjutkan untuk bergabung.
Untuk hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tentang interaksi sosial. Tapi sebelum kita belajar tentang interaksi sosial, siapa yang ingat materi minggu kemarin tentang hakikat manusia? Siapa yang ingat? Hakikat manusia? Ada 4 minggu kemarin saya jelaskan. Ada yang ingat? Oke, Isra, silakan. Itu ada 4 Bu. Yang pertama individu, yang kedua sosial, yang ketiga agama, terus, dan yang terakhir itu keberagaman. Jadi dimensi yang 4 yang sudah dijelaskan Isra adalah materi yang sebenarnya sudah kita jelaskan di minggu kemarin. Nah, jadi bagaimana kemudian dimensi hakikat manusia tadi adalah dimensi keindividualan. Artinya apa? Manusia itu berdiri atas dirinya sendiri. Kalau kita berbicara sosial, maka yang akan dijelaskan adalah bagaimana kalian ini berinteraksi. Maka kemudian dimensi hakikat manusia yang kita pelajari pada minggu kemarin akan berlanjut ke materi kita hari ini, yaitu apa? Interaksi sosial. Kira-kira interaksi sosial yang ada dalam masyarakat itu seperti apa? Atau contoh kecilnya adalah bagaimana interaksi yang sedang terjadi di kelas ini? Siapa bisa memberikan contoh? Interaksi sosial. Coba. Apa itu interaksi sosial? Kira-kira. Saya Bu. Boleh Isra? Contohnya Bu, seperti Ibu depan nih, antara individu dengan individu menjelaskan dan kami sebagai audiens mendengarkan. Oke, baik. Yang lainnya? Kira-kira? Oke, Ibu lanjut materi. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya. Artinya apa? Ada interaksi kedua belah pihak. Contoh kecil dalam ruangan ini adalah Ibu Tika dengan kalian mahasiswanya. Artinya apa? Kita sudah melakukan interaksi sosial. Ada hubungan timbal balik. Ibu Tika bertanya, maka kemudian kalian menjawab. Seperti itu ya. Bisa ditangkap untuk apa itu interaksi sosial? Bisa. Oke. Kalau si Tibau dan Kelly mendefinisikan interaksi adalah peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain antara kedua orang tadi. Ibu Tika memberi pengaruh kepada kalian, kalian memberi pengaruh kepada saya. Kemudian, secara teoritis sekurang-kurangnya ada 2 syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Kira-kira kita sudah melakukan kontak sosial belum? Sudah. Kita sudah melakukan komunikasi? Sudah. Baik. Ibu lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berinteraksi itu ada 5. Yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua adalah usia, yang ketiga adalah ras atau suku, kemudian ada penampilan dan ada ucapan. Yang pertama, jenis kelamin. Ketika berinteraksi antara si perempuan dengan si laki-laki, itu harus terjadi sesuatu yang ada daya tariknya. Kenapa seperti itu? Apabila seseorang hanya berinteraksi antara laki-laki dengan laki-laki, maka jangkauan atau capaian luasnya pembicaraan tadi itu kayak ya udah obrolannya hanya seputar laki-laki dan laki-laki. Tapi ketika ada perempuan, ada laki-laki dari jenis kelamin yang berbeda, maka ada hal yang bisa mereka bahas antara sisi si perempuan dan sisi si laki-laki. Begitu juga dengan usia. Bagaimana mungkin interaksi sosial bisa terjadi antara orang tua dengan anak-anak? Bisa. Tapi apa yang terjadi? Hanya sekedar bermain. Contoh, kalian punya keponakan di rumah? Punya.
Kalau berinteraksi dengan ponakannya apa yang dilakukan? Bermain. Kalau tidak bermain, bercanda, diajak main, entah itu main sepeda atau apa. Itu dari usia. Coba kalau sebaya di dalam kelas ruangan ini, interaksinya bagaimana? Apa yang dibahas biasanya? Skripsi, terus tugas kuliah lagi. Info kos-kosan, harga kos-kosan, itu semua dibahas. Kemudian yang ketiga adalah ras atau suku. Apakah di sini semua orang Aceh? Tidak. Pasti dari etnis atau ras yang berbeda. Semakin berbeda rasnya, semakin berbeda latar belakang budayanya, maka interaksi sosial itu semakin luas jangkauannya. Semakin luas apa yang bisa pelajarin atau bertukar budaya kita di dalam interaksi sosial. Kemudian 4, penampilan. Siapa bisa kasih contoh faktor-faktor interaksi sosial itu dalam penampilan? Apa? Dari penampilan itu apa yang mempengaruhi? Kira-kira. Apakah kalian melakukan interaksi itu melihat teman dari pakaian yang dipakai? Kalau kawannya nggak pakai pakaian brand, apakah kalian tidak mau berteman? Tidak. Apakah kalau temannya pakai mobil baru mau berteman? Artinya penampilan itu tidak menjadi keharusan dalam berinteraksi sosial. Kemudian yang 5 adalah ucapan. Bagaimana kemudian interaksi sosial itu apabila ucapan yang diucapkan oleh mahasiswa kepada dosennya itu harus melihat tata cara etikanya. Sesama sebaya bagaimana? Apakah kalian kalau berinteraksi dengan orang tua bisa berbicara sembarangan? Tidak. Harus melalui yang namanya etika. Seperti itu. Oke, coba Isra silakan dibaca slide-nya. Manusia sebagai individu memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Kehidupan sosial terdiri dari kelompok manusia yang beragam karakter dan kepribadian. Jika dua orang saling mengadakan interaksi, maka dalam proses sosial tersebut akan bertemu dua kepribadian yang berbeda. Oke, baik. Secara teoritis, sekurang-kurangnya ada 2 syarat terjadinya suatu interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Nova Eliza, silakan dibaca Kak slide-nya. 1. Kontak sosial, yaitu hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung, seperti dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka sebagai wujud dan reaksi. Kira-kira kontak sosial kita hari ini sudah terjadi atau tidak? Di mana bentuk kontak sosial yang kita lakukan? Di ruangan. Dari slide itu kira-kira di poin mana? Percakapan dan tatap muka secara langsung. Artinya proses perkuliahan contoh kecilnya adalah di ruangan kelas ini sudah terjadi secara kontak sosial. Contoh kontak sosialnya atau individu dengan kelompok. Siapa yang bisa memberitahu? Atau kelompok dengan kelompok. Kontak sosialnya ini bisa berlangsung dalam 3 bentuk. Kalau ibu dengan kalian, kontak apa? Individu dengan kelompok. Kalau misalnya Ira ketemu dengan si Isra di kantin, tiba-tiba melakukan percakapan, maka dia interaksi individu dengan individu. Kalau kelompok dengan kelompok, contohnya kerja sama tugas. Terus ketemu dalam organisasi di kampus misalnya. Atau misalnya kalau kita berbicara dalam kaitan kesenian, misalnya ketemulah kelompok seniman dari Aceh bertemu dengan kelompok seniman dari Kalimantan dalam satu ruang diskusi. Kan mereka tuh kelompok seniman dari Aceh dengan kelompok seniman dari Kalimantan. Yang kedua, komunikasi.
proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu, sehingga adanya tanggapan atau tindakan yang terjadi antara komunikasi tersebut. Terus, arti pentingnya komunikasi adalah seorang individu memberikan tafsiran kepada perilaku orang lain tentang apa yang ingin disampaikan. Kalau ingin disampaikan sesuatu kepada kelompok orang, maka harus ada komunikasi. Ciri-ciri interaksi. 1. Jumlah pelaku harus lebih dari 2 orang. Kalau 1 orang tidak terjadi interaksi, tapi kalau terjadi 2 orang maka bisa lebih. Yang kedua, komunikasinya menggunakan simbol atau lambang. 3. Ada dimensi waktu, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai dari hasil interaksi. Kemudian bentuk interaksi, asosiatif. Ada 3, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial, coba. Kalau bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 3, ada 2 bentuk, ada 2 bentuk. Yang pertama asosiatif, kemudian yang kedua disosiatif. Kalau kita berbicara asosiatif tadi adalah interaksi yang mengarah pada bentuk penyatuan. Interaksi ini terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah akomodasi, maka yang ketiga adalah asimilasi. Berbentuk penyatuan, kerjasama. Coba, kalau kita berbicara tentang si kerjasama tadi, kira-kira bagaimana kerjasama yang dimaksud dalam interaksi sosial? Coba, Jannah, kira-kira interaksi sosialnya seperti apa kalau kita berbicara kerjasama? Seperti mengerjakan tugas bersama-sama. Diana, kalau kita berbicara kerjasama, contohnya? Seperti kerjasama antara kelompok. Kerjasama antara kelompok. Kalau kita berbicara akomodasi, maka kita dituntut untuk apa? Melakukan hubungan yang harmonis. Walaupun dari latar belakang yang berbeda, entah itu dari temannya orang Aceh, temannya dari Sumatera Barat, temannya dari Jawa atau Sumatera Utara. Kita harus melakukan hubungan yang baik. Jangan karena kalian sesama Aceh lebih dominan, maka kalian mengucilkan teman yang dari Sumatera Utara atau Sumatera Barat. Atau misalnya lagi ada karena teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita, maka kalian tidak mau berteman. Tidak boleh. Dalam proses contoh akomodasi adalah membangun hubungan harmonis. Asimilasi. Apa itu asimilasi? Merujuk pada proses individu atau kelompok budaya menyelesaikan diri dan mengadopsi hal-hal dari budaya baru. Contoh, orang Minang, orang Sumatera Utara, orang Jawa yang ketika mereka punya kebudayaan menari contohnya, gerakannya, polanya tidak sama dengan gerakan tarian Aceh. Tarian Aceh pakaiannya harus tertutup, harus berbicara tentang norma-norma syariat Islam. Kalau di Jawa mereka harus pakai pakaian yang berbeda dengan tarian Saman contohnya, maka kalian harus menyesuaikan diri. Kemudian kalau bentuk interaksi sosial yang disosiatif adalah berbentuk tentang, kalau tadi penyatuan, maka ini pemisahan. Ada menyatu, ada terpisah. Yang pertama adalah persaingan atau kompetisi. Kemudian kontroversi. Kira-kira kontroversi apa? Atau konflik. Pernah berkonflik dengan temannya? Pernah. Apa konfliknya? Berbeda pendapat. Terus lagi konflik? Tidak adanya kerjasama. Oke, lagi. Ira? Identifikasi sama sifat dulu.
Identifikasi sama simpati. Nurul Zahra. Simpati. Zana? Simpati. Oke, nah untuk keempat dari faktor interaksi sosial ini, jawaban yang sudah kalian paparkan tadi sudah betul. Tapi tugasnya adalah, karena ini adalah materi terakhir, maka di minggu depan Ibu kasih kalian tugas untuk mencari si 4 faktor ini beserta contohnya. Minggu depan dikumpul dalam bentuk makalah, kita kumpul minggu depan. Nanti tugasnya langsung dikirim via email ke email Bu Tika, ya? Oke. Baik. Ada yang mau ditanyakan tentang interaksi sosial? Oke, ada? Oke, silakan Bambang. Apakah itu Bu, kalau kelompok dengan individu itu bisa konflik antar sosial itu enggak? Kalau kita berbicara konflik sosial, maka sangat memungkinkan antara individu dengan kelompok itu berkonflik. Kenapa? Karena setiap manusia itu, kalau kita berbicara hakikat manusia, minggu kemarin bahwa setiap manusia itu punya potensi yang ingin mengunggulkan dirinya. Dia punya potensi ingin menonjolkan, ini saya, ini loh saya, ini loh aku, seperti itu. Jadi ketika satu individu, contoh seorang pengurus hima, ketua hima, ketika mengadakan rapat dengan anggota hima, kelompoknya, ketika dia buat satu kebijakan, ketika anggotanya tidak setuju, maka akan terjadi konflik. Bukan konflik yang bagaimana, tapi yang pertama muncul adalah perbedaan pendapat. Itu akan muncul selisih paham. Namun kalau dalam interaksi sosial, ingat yang 2 hal tadi, asosiasi dan disosiasi. Bentuk penyatuan dan pemisahan, tapi bukan berarti bersifat yang anarkis, tidak. Seperti itu ya, Bambang ya. Oke, baik, untuk di akhir perkuliahan kita, karena tadi di awal Ibu Tika sudah memberikan pretest, maka di akhir perkuliahan kita akan melakukan post-test kembali dengan tentang, dan poinnya adalah interaksi sosial juga. Jadi teman-teman sudah bergabung di dalam kuis. Kita mulai kuisnya ya. Silakan menjawab pertanyaannya dengan tepat. Kuisnya Ibu mulai dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan tugas kuisnya. Oke, baik teman-teman. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa ini akan menjadi tugas kita di minggu depan. Sampai jumpa di minggu depan untuk tugas faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kita kumpul minggu depan. Bu Tika akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah hadir di dalam ruangan kelas pagi ini bersama Bu Tika. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah boleh meninggalkan kelas? Pulang ya, Bu. Oke, di jalan ya. Hati-hati berkendara. Tugas jangan lupa ya. Oke. Demikianlah proses unjuk diri saya sebagai dosen program studi Kriya Seni ISBI Aceh. Saya Sartika Baru Sembiring SPD MSN mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.